Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulhaq Salsabila dengan NIM PO 71420325130. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran pada presentasi kali ini yaitu 1. Menjelaskan komunikasi sel dan jenis-jenis sinyalnya. Yang kedua, memberikan contoh molekul sinyal dalam tubuh. Yang ketiga, menjelaskan dasar genetika, gen, alel, genotipe, fenotipe, dan hukum Mendel. Yang keempat, menjelaskan struktur gen dan fungsinya. 5. Memahami proses ekspresi gen, transkripsi, dan translasi. Komunikasi sel dan jenis sinyalnya. Komunikasi sel adalah proses di mana sel menerima, mengirim, dan merespon sinyal dari sel lain atau lingkungannya. Proses ini penting untuk koordinasi fungsi sel, pertumbuhan, diferensiasi, dan respon imun. Jenis komunikasi berdasarkan jarak. 1. Autokrin, sinyal dihasilkan sel yang memengaruhi sel itu sendiri. Contoh, sitokin oleh sel imun untuk mengatur aktivitasnya sendiri. Kedua, parakrin, sinyal memengaruhi sel tetangga. Contoh, faktor pertumbuhan pada jaringan yang luka. Ketiga, endokrin, sinyal berupa hormon masuk ke dalam darah dan menjadi sel jauh. Contoh, insulin dari pankreas ke sel otot. Keempat, kontak langsung juxtakrin, sinyal lewat membran sel ke sel tetangga tanpa cairan antar sel. Contoh, interaksi sel imun T dengan sel target. Jenis sinyal. Hormon, sinyal kimia ke sel jauh melalui darah. Yang kedua, neurotransmitter, sinyal neuron ke sel lain, neuron atau otot. Sitokin, sinyal imun untuk koordinasi sel imun. Faktor pertumbuhan, memicu proliferasi atau diferensiasi sel. Mekanisme penerimaan sinyal. 1. Reseptor membran, mengikat sinyal di luar sel, menjadi aktivasi protein, kemudian jalur transduksi, respon sel, contoh reseptor insulin. Yang kedua, reseptor intraseluler, mengikat sinyal yang bisa masuk sel, misal hormon steroid, mengubah ekspresi gen, contoh reseptor hormon kortisol. Contoh molekul sinyal dalam tubuh. Pertama, ada hormon. 1. Insulin, mengatur kadar glukosa darah. 2. Adrenalin atau epinefrin, meningkatkan detak jantung dan kesiapan tubuh saat stres. 3. Ada estrogen dan testosteron, mengatur perkembangan sistem reproduksi dan ciri seksual sekunder. Kedua, ada neurotransmitter. Pertama, 1. Dopamin, berperan dalam sistem pergerakan otak dan pergerakan tubuh. Asetilkolin, membantu transmisi impuls ke saraf ke otot. Serotonin, mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan. 3. Ada sitokin. Interleukin dan interferon membantu komunikasi antar sel imun untuk melawan infeksi. Gas sinyal. Nitrik oksida atau NO, membantu melebarkan pembuluh darah dan mengatur tekanan darah. Dasar genetika, gen, alel, genotipe, fenotipe, dan hukum Mendel. Gen adalah unit pewarisan sifat yang terdapat di dalam kromosom. Gen tersusun atas DNA yang menyimpan informasi untuk membentuk protein tertentu. Contoh, gen yang menentukan warna mata atau golongan darah. Alel adalah variasi atau bentuk beberapa berbeda dari satu gen yang sama. Setiap gen biasanya punya 2 alel, 1 dari ayah dan 1 dari ibu. Contohnya, gen warna bunga ada alel ungu A dan putih A. Genotipe adalah susunan genetik dari suatu individu, yaitu kombinasi alel yang dimilikinya. Contoh, AA homozigot dominan, AA heterozigot, AA hemozigot resesif.
Dan fenotipe adalah sifat yang tampak secara fisik akibat interaksi genotipe dengan lingkungan. Contohnya, genotipe AA dan AA bunga berwarna ungu, genotipe AA bunga putih. Hukum Mendel. Hukum satu atau segregasi, setiap individu membawa dua faktor atau alel untuk satu sifat, dan alel tersebut akan memisah saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Jadi, tiap gamet hanya membawa satu alel. B. Hukum 2 atau asortasi bebas. Alel dari satu sifat berpisah secara bebas dari alel sifat lain saat pembentukan gamet, atau artinya pewarisan satu sifat tidak memengaruhi pewarisan sifat lainnya. Perkenalkan, nama saya Andi Aila Azahra Mulyadi dengan NIM PO 714-203251007. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Struktur gen dan fungsinya. Struktur gen 1. Promoter, yaitu bagian DNA yang mengatur ekspresi gen. 2. Coding region, yaitu bagian yang mengkode protein. 3. Intron, yaitu bagian DNA non-kode yang dipotong saat transkripsi. 4. Terminator, yaitu untuk menandai akhir gen. Selanjutnya, fungsi gen. Yang pertama, untuk menentukan sifat atau fenotip, yaitu dengan warna mata dan golongan darah. 2. Untuk mengkode protein, yaitu enzim, reseptor, dan protein struktural. 3. Untuk mengatur fungsi sel, yaitu dari pertumbuhan, diferensiasi, dan apoptosis. 4. Untuk memproduksi molekul sinyal, yaitu dari hormon, neurotransmitter, dan sitokin. 5. Untuk mewariskan informasi genetik dari pewarisan sifat ke generasi berikut. 6. Mengontrol ekspresi gen lain, yaitu untuk faktor transkripsi. Selanjutnya, proses ekspresi gen dan transkripsi translasi. Yang pertama, transkripsi, yaitu dari DNA menuju mRNA. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi dari DNA ke mRNA. Terjadi di inti sel pada eukariotik dan di sitoplasma pada prokariotik. 2. Translasi, dari mRNA menuju protein. Translasi adalah proses menerjemahkan kode mRNA menjadi urutan asam amino. Terjadi di ribosom, di sitoplasma atau retikulum endoplasma kasar.